Halo everyone, kembali lagi di F-Movie bersama saya, pemandu kalian yang setia, walau kadang suka ngasih spoiler tanpa ampun. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Gunners. Jadi siapkan diri kalian, karena spoiler akan segera menyerang Anda. Film dibuka di penjara super ketat, tempat bos mafia Riker lagi liburan panjang karena hobi jual narkoba. Anak kesayangannya, Dobbs, datang jenguk, bawa janji palsu dan ambisi kriminal. Riker, yang walau di penjara masih bijak kayak dosen ekonomi gelap, bilang, jaga bisnis, jangan bego. Dobbs pun cabut dan ngajak timnya ke bar buat santai. Malah nonton berita soal Gunner, ex pasukan khusus yang bisa bikin Chuck Norris minder. Ternyata bar yang mereka datangi itu punya si Gunner. Sialnya, salah satu anak buah Dobbs malah godain Claire, bartender sekaligus istri Gunner. Hasilnya, Gunner murka dan dalam waktu 5 menit, anak-anak Dobbs tumbang kayak barisan domino. Dobbs langsung pasang senyum palsu, minta maaf sambil mundur teratur, kayak lagi salah masuk rumah orang. Polisi datang, Gunner. Cuma latihan ringan, Pak. Polisi, jangan terlalu serius, Pak. Gunner, tenang. Besok saya mau piknik. Di rumah, Gunner ngajak istri dan anak-anaknya buat trip ke alam liar. Luke semangat. Travis ogah karena ada janji ngapel. Claire juga nggak ikut karena harus jaga bar. Gunner kecewa, tapi tetap cabut ke hutan bareng Luke. Besoknya, karena Travis ngilang, Gunner jemput paksa dari rumah pacarnya. Si ayah pacar coba ngelarang, tapi Gunner udah level main character, jadi langsung masuk aja. Travis ditarik kayak anak hilang di mall, dan orang tua pacarnya dapat ceramah gratis soal moral. Akhirnya rombongan berangkat ke hutan. Gunner, Luke, Travis yang masih ngambek, dan satu teman Gunner berangkat buat berkemah, melihat pemandangan, dan mungkin sedikit survival training ala Rambo versi bapak-bapak. Gunner dan geng kecilnya, 2 anak dan 1 sahabat, lagi nikmatin malam romantis di sekitar api unggun. Travis awalnya jutek, tapi akhirnya nyadar, camping nggak seburuk itu ya, asal nggak ada nyamuk. Besok paginya, rencana berburu rusa berubah drastis jadi berburu masalah. Di tengah jalan, mereka malah nemu kebun binatang versi horor, bangkai hewan di mana-mana dan sungai yang kering kayak isi dompet habis gajian. Gunner langsung curiga. Ini bukan hutan, ini plot twist. Ternyata mereka nemuin pabrik narkoba rahasia. Karena hidup masih sayang, Gunner ngajak kabur, tapi temannya malah nginjak ranjau, dan boom, jadi kejutan spesial. Anak buah Dobbs datang, dan Gunner pun jadi satu lawan sekelurahan. Sementara Gunner sibuk jadi Rambo dadakan, anak-anaknya malah diculik. Dobbs ngamuk dan ancam-ancam, tapi Gunner tetap santai. Mungkin karena udah sering nonton film action. Tiba-tiba, agen DEA datang nyergap lokasi. Thanks to salah satu anak buah Dobbs yang ternyata undercover agent. Sayangnya Gunner malah ditangkap juga karena dicurigai jadi geng narkoba. Padahal dia cuma bapak-bapak yang pengen bonding. Di kantor, Gunner berusaha jelasin tapi nggak dipercaya. Claire datang, marah besar karena anak-anaknya diculik, dan suaminya malah viral di kantor polisi. Lagi panas-panasnya, Dobbs telepon, marah karena bisnisnya bubar, dan nyuruh Gunner balikin narkoba yang disita. Gunner cuma bisa ngelus dada. Dia niat camping, bukan jadi kurir dadakan. Dobbs nggak peduli alasan Gunner. Dia cuma mau obat-obatannya balik, atau anak-anak Gunner jadi korban. Untungnya, polisi baik hati muncul dan bilang Gunner udah bebas. Sayangnya, info soal lokasi obat-obatan disita DEA itu classified. Jadi, Gunner cuma bisa senyum kecut dan mulai rencanain plan B ala ayah-ayah marah. I know what you're thinking. I've been shots to his son Dobbs.
Malamnya Gunner mampir ke klub malam, tapi bukan buat party. Dia langsung hajar salah satu anak buah Dobbs kayak lagi ikut audisi film laga. Setelah sedikit tekanan otot dan urat, si preman bocor mulut dan nyebutin lokasi gudang baja. Scott. 3 guys and one of them gave you some more. Didn't do names. Reform. Couple of days. Do something. Dobbs yang lagi gelisah mikir siapa sih yang jadi si mulut besar di timnya. Setelah cek HP anak buah satu persatu, dia nemu si pengkhianat dan ya, tamat riwayat. Chance in hell. Oh, gentleman. Still texting that skank. Extra bacon. Dobbs pun kabur ke markas ketiga bawa Luke, ninggalin Travis dan sisa timnya di gudang baja. Gunner tiba 20 menit kemudian dan langsung bersih-bersih musuh kayak lagi main game. Travis selamat, tapi Luke hilang. Dia datang telat, standar, dan Gunner suruh Travis ikut mereka dulu sementara dia lanjut jadi ayah Terminator. Sementara itu, di markas baru, Dobbs coba intimidasi Luke. Tapi Luke santai, yakin ayahnya bakal datang. Lagi pula, kalau ayahnya bisa ngalahin teroris, ngadepin preman bekas sopir angkot bukan masalah. Travis pulang ke rumah, disambut pelukan Mama Grizzly Claire. Tapi belum sempat istirahat, dia disuruh Gunner cari info online soal Riker, si bos mafia legendaris. Dan boom, ternyata dia ayahnya Dobbs. Puzzle mulai nyatu, dan Travis makin yakin ini liburan paling absurd sepanjang hidupnya. Setelah ngoprek internet, Travis bukan cuma nemu info soal Riker, tapi juga lokasi penjaranya, paket komplit. Gunner pun langsung nyusun rencana edan, bobol penjara, culik Riker, tukar dengan Luke. Karena jelas, dalam kamus Gunner, diplomasi artinya, ledakan dulu, tanya nanti. Meski disuruh pulang, Travis ngotot ikut, dan akhirnya Gunner mengalah. Dengan bantuan tim militer langganan, mereka naik pesawat, dan Gunner loncat tepat di atas penjara kayak adegan film aksi murah meriah. Bom asap dilempar buat efek dramatis dan bonus kekacauan. Gunner menyamar jadi penjaga, nyelonong masuk, dan langsung nemuin Riker. Dia ngaku-ngaku dikirim Dobbs buat nyelamatin si mafia senior ini. Riker, yang mungkin kangen udara luar, langsung ikut. Where you think you're going? How you gonna do that? Travis dan Sean udah nunggu di titik jemput, dan mereka kabur bareng-bareng. Sepanjang perjalanan, Sean cerita soal masa lalu Gunner, yang ternyata lebih keren dari superhero manapun. Riker langsung sadar, ini bukan anak buah Dobbs, ini bapaknya Chuck Norris. Riker diam-diam nyiapin obeng, karena kenapa enggak. Dan setelah ganti mobil, Gunner nyuruh Travis pulang sama Sean. Sementara itu, dia ngobrol serius dengan Riker, intinya, lu gue culik biar bisa tukar anak gue. Kalau nggak berhasil, ya siap-siap rame-rame gue tangkep. I need you to off our tracks. About my son sending. Stupid thing to do. You think he'll trade? I don't know. Sementara itu, Dobbs lagi asik kirim barang haram. Ditelepon Gunner. Halo, gue bawa bokap lo. Dobbs pun panik, dan dunia preman sebentar lagi jadi medan perang keluarga, edisi bapak versus anak. Gunner kasih ultimatum ke Dobbs. Tukar ayahmu dengan anakku, atau gue kirim kartu ucapan duka cita. Dobbs, yang ternyata masih sayang bokapnya, meski bokapnya mafia, setuju dan kasih lokasi. Sebuah pabrik tua, karena tentu saja semua penjahat suka pabrik terbengkalai. Setibanya di sana, suasana tegang seperti di sinetron. Tapi, saat pertukaran terjadi, Riker malah nekat nusuk Gunner pakai obeng cadangan. Sayangnya, dia panik, nembak asal, dan tertembak sendiri. Tewas konyol, edisi mafia gagal fokus. Dobbs ngamuk, nyuruh anak buahnya serbu Gunner. Tapi seperti biasa, Gunner mengaktifkan mode Rambo hemat listrik dan habisin semuanya. Dobbs kabur naik helikopter sambil bawa Luke dan tangan kanannya. Dia akhirnya datang telat. Gunner,
Nggak kelihatan, padahal dia udah nyusup ke dalam helikopter kayak ninja pensiunan. Di udara, Gunner duel maut, nyaris dilempar keluar, tapi berhasil membalikan keadaan. Dobbs jatuh, bukan cinta, tapi literally jatuh dari langit. Helikopter rusak, tapi Gunner dan Luke terjun payung dengan gaya. Misi selesai, anak selamat, penjahat tamat, dan DIA akhirnya punya alasan buat senyum di rapat evaluasi bulanan. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan. Drop all the charges.